Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat kepada Ibu Ike Pertiwi Windasari selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Di sini kami dari grup 2 dari mata kuliah etika profesi kelas D dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro akan mempresentasikan tugas besar kami guna memenuhi ujian akhir semester. Di sini kami membuat jurnal dengan topik Big Data is Watching You yang berjudul Hak Privasi Individu versus Kebutuhan Big Data dalam Perspektif Etika. Next. Di sini anggota dari grup 2 ada Hanif Fikri Irfansyah, lalu ada saya Hasna Amalia Kurotaini, ada Salsabila Lutfiani, dan ada Insani Amalia Riarta. Lanjut. Lalu pada jurnal kami, untuk isi yang dibahas ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kajian literatur, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum masuk ke pendahuluan, izinkan saya untuk menjelaskan abstrak dari jurnal kami. Big Data, Peluang dan Tantangan Etika. Big Data kini menjadi kekuatan utama di era digital, memberikan wawasan berharga bagi bisnis dan pemerintah. Pastikan privasi tetap masih menjadi prioritas tanpa menghambat inovasi. Lanjut. Masuk ke pendahuluan, data telah menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Meskipun menawarkan potensi besar untuk inovasi dan efisiensi, Big Data juga memunculkan tantangan serius terkait privasi individu. Pengumpulan data yang masif sering dilakukan tanpa persetujuan jelas, menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan dan perlindungannya. Lanjut. Teknologi baru dan analisis canggih meningkatkan risiko pelanggaran privasi, seperti pengumpulan data tanpa transparansi atau serangan siber yang mengekspos informasi sensitif. Regulasi seperti GDPR atau GDPR di Uni Eropa menjadi contoh langkah maju, namun di banyak negara termasuk Indonesia, perlindungan data masih membutuhkan penguatan. Dalam jurnal ini, kami mengeksplorasi konflik antara pemanfaatan data dan hak privasi individu dari perspektif etika, serta menawarkan solusi untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan privasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian literatur dari makalah kami. Dari berbagai literatur yang telah didapatkan, kami menganalisis dan mendapatkan pembahasan bahwa yang pertama mengenai topik pengumpulan dan penggunaan jejak digital oleh Big Data. Jejak digital yang ditinggalkan individu melalui aktivitas online memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dengan menggunakan teknologi Big Data. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan di sektor bisnis dan pemerintahan, namun menimbulkan tantangan etika terkait privasi. Data yang diperoleh dari platform digital sering digunakan untuk analisis prediktif yang dapat mengungkapkan informasi sensitif tanpa sepengetahuan individu. Oleh karena itu, transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data sangat penting untuk membangun kepercayaan. Kemudian topik yang kedua, yaitu hak privasi individu versus kebutuhan bisnis atau pemerintah. Penggunaan Big Data untuk bisnis dan pemerintah sering bertentangan dengan hak privasi individu. Meski dapat meningkatkan efisiensi, penggunaan data pribadi yang tidak etis berisiko merusak privasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan data pribadi yang ketat dan regulasi yang diperbarui secara berkala diperlukan untuk menjaga privasi individu. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis literatur sebagai metode utama. Lalu ada beberapa metode yang digunakan juga, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau literatur review menggunakan sumber jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan artikel penelitian dari database seperti Google Scholar, Gestor, Science Direct, dan lain-lain. Kemudian untuk analisis datanya, data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi isu utama, seperti tantangan privasi, regulasi, dan etika. Kajian juga mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk menjaga keseimbangan privasi dan pemanfaatan Big Data. Kemudian, menggunakan metode pendekatan etika. Penelitian menggunakan pendekatan etika normatif, mempertimbangkan prinsip keadilan, otonomi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan data, dengan berlandaskan teori dalam etika. Selanjutnya mengenai identifikasi isu masalah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi dalam konteks Big Data adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas. Banyak organisasi yang mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas dari individu.
Kurangnya transparansi mengenai penggunaan data ini dapat menurunkan kepercayaan pengguna dan menambah kecemasan tentang penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, ada ancaman keamanan data dan potensi kebocoran informasi. Keamanan data menjadi hal yang sangat penting karena dengan meningkatnya jumlah data yang disimpan secara digital, serangan cyber dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi yang merugikan individu dan organisasi. Langkah-langkah keamanan yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi data pribadi. Kemudian, ketidakjelasan regulasi dan kebijakan perlindungan data. Meskipun ada regulasi seperti GDPR, di banyak negara perlindungan data pribadi masih sangat terbatas dan tidak efektif. Ketidakjelasan regulasi ini memungkinkan penyalahgunaan data pribadi, terutama di negara berkembang. Selanjutnya, ada ketidakseimbangan antara manfaat bisnis dan hak privasi individu. Banyak dari perusahaan cenderung mengutamakan manfaat bisnis dengan mengumpulkan data pribadi tanpa mempertimbangkan hak privasi individu. Hal ini menimbulkan konflik antara kebutuhan untuk memanfaatkan data dan perlindungan privasi. Kemudian yang terakhir, kurangnya transparansi dalam penggunaan big data. Kurangnya transparansi mengenai cara data digunakan dan dibagikan menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan pengguna. Maka dari itu, organisasi harus memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan data pribadi untuk meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, perspektif etika dalam hak privasi individu versus kebutuhan big data. Yang pertama itu ada utilitarian. Big data menghasilkan manfaat besar seperti efisiensi transportasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pembuatan kebijakan pemerintah, tetapi hak privasi individu mungkin akan terancam atau bahkan dikorbankan. Oleh karena itu, perspektif utilitarian menuntut keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif pada individu. Yang kedua ada deontologi. Hak privasi individu merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, terlepas dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan data tersebut. Lalu pengumpulan data harus memenuhi prinsip-prinsip moral seperti transparansi, persetujuan eksplisit, dan kejujuran. Misalnya, pengguna harus diberitahu dengan jelas bagaimana dan untuk apa data mereka digunakan sesuai dengan kewajiban moral perusahaan. Yang ketiga ada keadilan. Big data dapat diterima jika sistemnya dirancang untuk memberikan keuntungan yang adil dan melindungi hak privasi individu dari pelanggaran. Lalu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses mengambil data itu akan menyebabkan kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam mengambil keputusan secara adil. Yang keempat ada kesejahteraan bersama. Hak privasi individu dapat dikompromikan jika hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat dalam situasi tertentu, tetapi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan harus digunakan untuk mencapai kesepakatan itu. Dan big data harus digunakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu solusi. Jadi untuk solusi yang disiapkan dalam bagian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan untuk menggunakan data yang besar dan perlindungan terhadap data pribadi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain, yaitu yang pertama, penerapan regulasi perlindungan data yang ketat. Salah satu langkah penting dalam melindungi privasi individu adalah dengan memperkenalkan atau memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi. Untuk yang kedua itu penggunaan teknologi anonimisasi dan enkripsi. Big data dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga privasi individu melalui penerapan teknologi seperti anonimisasi dan enkripsi. Yang ketiga itu ada peningkatan transparansi dan edukasi publik. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi mereka, perusahaan dan pemerintah perlu meningkatkan transparansi terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang keempat itu pengembangan kode etik untuk penggunaan big data. Mengembangkan pedoman etika yang jelas terkait penggunaan big data dapat membantu perusahaan dalam mengelola data secara bertanggung jawab dan meminimalkan potensi penyalahgunaan data pribadi. Yang selanjutnya ada argumen dan justifikasi solusi. Setelah mengidentifikasi berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan privasi dalam penggunaan big data, penting untuk memberikan justifikasi yang mendalam terhadap setiap solusi tersebut.
Untuk penerapan regulasi perlindungan data yang ketat, implementasi regulasi yang ketat dalam pengelolaan data pribadi menjadi penting untuk melindungi hak privasi individu. Untuk justifikasinya, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh European Commission tahun 2020, penerapan GDPR telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan transparansi dan memberikan individu lebih banyak kendali terhadap data pribadi mereka. Regulasi ini juga telah berkontribusi pada pengurangan penyalahgunaan data pribadi, membuktikan bahwa regulasi yang ketat dapat menyeimbangkan kebutuhan penggunaan big data dengan perlindungan hak privasi. Yang kedua ada penggunaan teknologi anonimisasi dan enkripsi. Penerapan teknologi anonimisasi dan enkripsi memungkinkan perusahaan untuk tetap memanfaatkan big data untuk analisis tanpa harus mengorbankan privasi individu. Untuk justifikasinya, penelitian oleh Microsoft Research pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan differential privasi memungkinkan analisis data secara efektif sambil menjaga privasi pengguna. Hal ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga privasi data individu tanpa mengurangi kualitas analisis data yang diperlukan. Yang ketiga itu ada peningkatan transparansi dan edukasi publik. Transparansi dalam penggunaan data pribadi meningkatkan kepercayaan antara pengguna dan perusahaan. Menyatakan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam kebijakan data pribadi mereka cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merek dan mengurangi potensi ketidakpuasan konsumen terkait privasi. Yang keempat itu pengembangan kode etik untuk penggunaan big data. Pengembangan pedoman etik yang jelas untuk penggunaan big data memberikan pedoman yang dapat diikuti oleh perusahaan dalam pengelolaan data pribadi secara etis. Untuk justifikasinya, laporan yang diterbitkan oleh IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent System pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengembangan kode etik untuk penggunaan big data mendorong pengalaman keputusan yang lebih bertanggung jawab dan etis dalam pengelolaan data, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap privasi individu. Untuk kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan big data dan perlindungan privasi individu. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan langkah strategis seperti penerapan regulasi ketat, contohnya GDPR, teknologi privasi seperti animasi dan enkripsi, edukasi publik tentang hak privasi, transparansi perusahaan, serta pedoman etika. Langkah-langkah tersebut dapat melindungi privasi tanpa mengurangi manfaat big data. Penelitian lanjutan dan inovasi teknologi privasi perlu dilakukan untuk memastikan solusi ini efektif di berbagai konteks budaya dan kebijakan, sehingga manfaat big data tetap dapat dirasakan tanpa mengorbankan hak individu. Jurnal kami didukung oleh berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan buku literatur lainnya, yang tercantum dalam daftar pustaka. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan jurnal ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Itu saja untuk presentasi dari grup 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.